3 yuan untuk 1 potong. Mu Yun meminumnya. Ketiga cetakan pedang tersebut langsung menyatu dengan cahaya pedang matahari, bulan dan bintang. Ini adalah salah satu dari 12 bentuk 3 yuan 1 potongan, yang memadatkan ujung pedang matahari, bulan dan bintang. Ia tidak dapat dihentikan dan langsung membunuh Lei Mingyuan. Boom! Raungan yang mengguncang bumi terdengar, seolah-olah surga runtuh dan runtuh pada saat ini. Bayangan pedang menembus alis Lei Mingyuan, menghancurkan jiwanya, meruntuhkan kolom taunnya, dan kemudian langsung meledak. Dalam sekejap mata, Mu Yun dalam wabah itu langsung membunuh Lei Mingyuan di 3 alam dahusu. Lei Mingyuan dan 7 orang lainnya benar-benar bodoh saat ini. Bagaimana mungkin, kesenjangan antara pilar Tao pertama dan ketiga lebih dari beberapa kali lipat. Bagaimana kekuatan ledakan Mu Yun bisa mencapai level ini? Pada saat ini, di belakang Mu Yun, reinkarnasi Tianmen berputar perlahan, dan kekuatan tak berujung mengelilingi tubuh Mu Yun. Aku sudah lama menunggumu. Pada saat ini, kata-kata Mu Yun jatuh dan mematikan lagi. Apakah pilar rangkap 3 itu bagus? Datang ke Changlan, mencoba menginjak kepala semua orang. Berhenti bermimpi. Lei Mingyuan dan 8 orang lainnya segera mulai menggunakan formula keluarga Lei untuk menyerang Mu Yun. Saat ini, Lei Wuyu, Gu Zuanzuan, Meng Yunzong dan lainnya benar-benar bodoh. Bunuh Lei Mingyuan dengan postur yang kuat dan represif. Apakah ini Mu Yun yang telah mencapai Daozu tingkat pertama? Pertempuran terus berlanjut. Namun, Mu Yun, yang mencapai pilar Tao, menunjukkan postur yang hampir berputar. Apakah itu kekuatan Tao yang kuat di tubuhnya atau 12 gerakan kohesi reinkarnasi Tianmen? Dalam sekejap mata, sudah ada 4 pilar kuat Tao yang langsung dibunuh oleh Mu Yun. Kesenjangannya terlalu besar. Wajah Lei Mingyuan bahkan lebih buruk lagi. Ini benar-benar berbeda dengan dunia Changlan yang dipelajarinya. Bukan berarti di Changlan, hampir tidak ada seniman bela diri setingkat Dao Shenjing, dan kekuatan mereka sangat buruk karena pengaruh larangan selama bertahun-tahun. Dia dan Lei Mingyuan keduanya adalah talenta muda dari keluarga Lei. Mereka adalah lawan langka di level yang sama, tapi mengapa mereka tidak bisa melawan Mu Yun? Mengapa? Tolong biarkan aku berlutut. Sosok Mu Yun mencapai Lei Mingyuan dalam sekejap. Dengan telapak tangannya, naga panas itu dimuntahkan dan segera mendekati Lei Mingyuan. Apakah kamu pantas mendapatkannya? Boom! Pada saat ini, pemeran Yanlong yang tak tertandingi oleh Mu Yun benar-benar berbeda dari pemeran di ranah kaisar. Kedua belas bentuk ini sangat kuat dalam dirinya sendiri. Sebelumnya, Mu Yun hanya digerakkan oleh kekuatan dunia yang lahir dari pohon dunia. Sekarang, Mu Yun benar-benar termotivasi oleh kekuatan Tao yang terkandung di dalam tubuhnya. Alam berbeda, keluar, Yanlong akan terikat oleh tubuh Lei Mingyuan, membuat Lei Mingyuan kehilangan perlawanan dalam sekejap. Sosok Mu Yun mendatanginya, satu tangan terulur langsung, kekuatan telapak tangan meledak, dan kepala Lei Mingyuan meledak seketika. Jiwanya ditangkap oleh Mu Yun dan langsung dihancurkan. Yang lain, melihat pemandangan ini, benar-benar tercengang. Berlari. Tapi kemana saya bisa pergi? Mereka datang dari luar Changlan. Mereka siap menunjukkan kekuatan besarnya. Sulit untuk memasuki langit, dan bahkan lebih mustahil lagi untuk keluar. Larangan tersebut belum dicabut. Pergi ke neraka. Mu Yun melihat yang lain dan sosoknya muncul dalam sekejap. Ratapan sedih terus terdengar. Pilar jalan itu berat dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Hingga akhirnya, 9 Lei Tianjiao dicabik-cabik oleh Mu Yun. Lei Wuyu, Gu Zuanzuan dan Meng Yun benar-benar membosankan. Pada saat ini, Mu Yun, mengenakan tinta, berdiri di udara dan melihat ketiganya. Memang benar 4 gerbang surgawi akan terbuka, tapi bukan siapa-siapa. Kamu bisa menginjakku jika kamu mau. Saat ini, Lei Wuyu tahu bahwa dia akan mati. Dia berteriak dengan marah, Mu Yun, aku menunggumu. Momen ketika 4 gerbang surga dibuka, yaitu momen ketika penggembalamu dihancurkan, bukan hanya kamu, istrimu, dan anak-anakmu. Bang! Namun, sebelum Lei Wuyu menyelesaikan kata-katanya, seluruh orang itu dipukul oleh Mu Yun dan perlahan-lahan retak naik turun. Kakak, tubuhnya rusak dan jiwanya ilusi. Aku, tunggu, kamu. Tubuh Lei Wuyu meledak. Gu Lunzuan dan Meng Yunzong masih ingin lari, tapi kemana mereka bisa lari? Pada saat ini, lebih dari selusin kaisar kuno yang datang bersama Lei Wuyu dan yang lainnya menjadi pucat dan melarikan diri,
tetapi akibatnya, hanya ada satu cara untuk mati. Awalnya mengira kedatangan 9 orang Lei akan memberikan pukulan telak bagi Mu Yun, namun siapa sangka 9 orang itu akan terbunuh. Mata Mu Yun tenang dan acuh tak acuh. Menatap 10 retakan di langit, dari sini tampak seperti 10 bulan melengkung, berkilauan dengan cahaya hijau. Selanjutnya, saya khawatir semakin banyak orang yang memasuki Changlan dari sana hingga dunia Changlan terbuka, dan semua pihak di luar Changlan akan berbondong-bondong. Itulah dunia yang kacau, dunia Changlan yang kacau balau. Kamu kembali dulu. Setelah Mu Yun mengatakan ini, sosoknya melintas dan menghilang. Qin Mengyao, Ming Yuexin, Du Guye dan yang lainnya hanya menyaksikan Mu Yun pergi tanpa henti. Sejak kehancuran Kaisar Radium, Mu Yun selalu berkata sedikit. Di hari kerja, dia hanya menemani anak-anak. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu dan tidak berbicara dengan mereka. Orang ini bau sekarang. Ming Yuexin menolak menerima jalan napas, cobalah bertarung denganku. Aku mungkin tidak akan kalah darinya. Qin Mengyao berdiri di samping, diam. Du Guye berkata sambil tersenyum, dia punya pertimbangannya sendiri. Jangan terlalu khawatir, langit akan runtuh dan Mu Qingyu berdiri di atasnya. Dalam sekejap mata, 12 orang kuat di alam dewa jalan besar terbunuh, yang mengejutkan seluruh Changlan. Mu Yun meninggalkan ruang waktu di atas surga ke-9 dan langsung muncul di surga pertama. Istana Bintang. Kuil Xingshan saat ini tidak lagi sombong di surga pertama ini, tetapi surga pertama yang begitu besar masih berada di bawah yurisdiksi Kuil Xingshan. 10 tahun yang lalu, Kaisar Xing menjadi orang kuat yang tak terkalahkan dengan pilar Tao yang kuat, dan seni bela diri Xingshengong meningkatkan kepercayaan diri mereka satu demi satu. Pada saat ini, ketika Mu Yun muncul di sini dan di luar gerbang istana Xingshan, banyak orang melihat Kaisar Awan yang mengerikan. Tidak, kita tidak bisa memanggilnya Kaisar Awan lagi. Mu Yun sekarang adalah seorang Tao sejati. Bintang Kaisar, Mu Yun berkata perlahan, aku akan datang kepadamu dan melunasi rekeningnya. Pada saat ini, semua orang di istana Xingshan benar-benar tercengang. Mu Yun, aku benar-benar ingin membunuh Bintang Kaisar. Pada saat ini, di depan istana Xingshan, sesosok tubuh berdiri tegak dan muncul di sana. Matanya menatap Mu Yun dengan sedikit ketidakpedulian. Itu adalah Bintang Kaisar. Kaisar Xing berkata dengan dingin, dalam 10 tahun terakhir, aku tidak melakukan apapun padamu. Sekarang setelah kamu mencapai alam Tuhan, kamu akan membunuhku. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Mendengar ini, ekspresi Mu Yun menjadi tenang. Saat ini, 4 gerbang surgawi akan segera terbuka, dan musuhmu akan semakin banyak muncul. Pada saat itu, petik 2, kalau begitu aku tidak akan punya waktu untukmu. Mu Yun menyela kata-kata Kaisar Xing dan berkata, langsung, jadi aku ingin membunuhmu sekarang agar tidak menjadi bencana di masa depan. Begitu dia mengatakan ini, wajah Kaisar Xing berubah. Mu Yun, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku jika kamu membunuh Lei Mingyuan dan Lei Mingyuan? Setelah meminum kata-kata Bintang Kaisar, kekuatan medan terkondensasi, dan 3 pilar di belakangnya tiba-tiba muncul, dengan nafas yang menjulang tinggi menutupi seluruh dunia Dewa Bintang. Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencobanya? Pada saat ini, Mu Yun mengucapkan selamat tinggal pada pilar di belakangnya, dan tiba-tiba muncul. Dia bereinkarnasi di gerbang surga. Nafas perubahan zaman kuno masih melekat. Saat ini, mereka bertolak belakang. Kaisar Xing memandang Mu Yun, dan matanya penuh dengan ki pembunuh. Untuk apa? Mengapa Mu Qingyu bisa melampauinya? Sekarang, Mu Yun berani menghadapinya. Dalam 10 tahun terakhir, ia melangkah dari pilar pertama ke pilar ketiga. Itu menakjubkan. Namun, Mu Yun benar-benar mencapai alam dewa jalan tersebut, yang mengejutkan dan membunuh 3 pilar kuat keluarga Lei yang datang dari luar negeri. Saat ini, Mu Yun mendatanginya langsung. Mu Yun, aku akan memberitahumu bahwa ini adalah keputusanmu yang paling salah. Bintang Kaisar mengucapkan sepatah kata dan menjabat tangannya. Di sekujur tubuhnya, gemuruh gunung dan lautan pecah saat ini. Dalam sekejap, di seluruh dunia, bintang-bintang mengembun. Rumus batas budidaya diri Kaisar Xing cukup terkait dengan bintang-bintang. Sekarang ketika dia mencapai alam Dewa Daozu, formula kultivasinya masih sama. Jelas sekali, karena Kaisar Ming membantu Bintang Kaisar mencapai kondisi Dewa Daozu, hal itu harus diteruskan ke Bintang Kaisar Tao Jue.
Ide pertama Muyun Avenue adalah untuk membunuh bintang kaisar. Adapun Kaisar Xuanhao, Muyun tidak yakin. Bagaimanapun, detail Kaisar Xuanhao adalah tingkat yang ditakuti ayahnya dan Kaisar Ming mengabaikannya. Dari sudut pandang Muyun, kemungkinan besar Kaisar Xuanhao juga seorang reinkarnator. Tapi Dixing, dia hanya ingin membunuh. Boom! Dalam sekejap, sosok mereka bertabrakan, dan roh jahat yang mengerikan muncul. Ini adalah momen pertama pertarungan antara langit dan bumi. Inilah akhir dari pertarungan antara langit dan bumi. Gembala tua, di alam naga, Xie Qing sedang berbaring di tempat tidur saat ini. Jin Xuaner sedang tidur miring. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sosok Xie Qing melintas dan muncul di langit di atas surga pertama, di antara kehampaan yang tak berujung. Sial, Gembala tua, apakah kamu sudah mencapai alam Tuhan? Pada saat ini, Xie Qing mengenakan celana dalam besar, tubuh bagian atas telanjang, memegang pistol panjang dan berteriak, kamu ingin membunuh bintang kaisar, katakan padaku, aku akan membantumu. Ledakan, di antara kehampaan, cahaya bersinar di mana-mana, dan dua sosok terbuka dengan satu sentuhan. Muyun muncul, memandang Xie Qing dan memarahi, lihat kebajikanmu. Aku meninggalkan keindahan dan menjagamu. Kamu memarahiku. Xie Qing memberikan pooh, mengambil pistolnya dan langsung membunuhnya. Dia bersenandung, aku akan membantumu. Boom, suara besar terdengar, dan roh jahat yang mengerikan muncul. Saya hanya melihat ruang lingkup pertempuran, sesosok tubuh, mundur ribuan mil, langsung menghantam bumi, menyebabkan pegunungan runtuh dan hancur. Slot, Xie Qing keluar dari reruntuhan dan memarahi, kenapa begitu galak? Terlalu galak, alam ketuhanan Muyun Daozu adalah 1, dan alam ketuhanan Daozu bintang kaisar adalah 3. Saat keduanya bertarung, dia tidak bisa masuk. Ini omong kosong, lebih gila, Xie Qing berbisik dan bergegas keluar lagi. Bang, suara ledakan rendah terdengar, dan penghalang tak terlihat muncul, yang langsung menghalangi sosok Xie Qing, membuat wajah Xie Qing menempel pada penghalang dan memelintir serta berubah bentuk. Jangan pergi, sebuah suara terdengar saat ini. Pedang Yuncu muncul di samping Xie Qing, membawanya kembali dan melemparkannya ke tanah. Xie Qing mencubit wajahnya dan berkata dengan tidak puas, kamu tidak bisa membiarkan Mu Yun bertarung melawan bintang kaisar sendirian. Yun Chujian memandang Xie Qing dan berkata dengan acuh tak acuh, menurutku kamu tidak ingin Mu Yun menonjol sendirian. Xie Qing segera berkata, tidak, jangan bicara omong kosong. Omong kosong, tapi suaranya semakin kecil. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa membunuh siapapun. Yun Chujian kemudian berkata, Mu Qingyu tidak akan membiarkan putranya mati, dan Kaisar Ming tidak akan membiarkan putranya mati. Omong kosong, berapa banyak putra di Ming yang meninggal? Apakah dia peduli? Setelah melihat Xie Qing, pedang Yuncu terlihat seperti orang bodoh. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Xie Qing tidak puas. Kenapa kamu tidak mewarisi kecerdasan ayahmu, tapi sama seperti ibumu? Apa maksudmu dengan itu? Katakanlah aku bodoh. Ibuku juga bodoh. Pedang Yuncu kemudian berkata, Kaisar Xing tidak akan membiarkan Kaisar Xing mati, setidaknya tidak sekarang. Jangan khawatir. Xie Qing duduk di tanah dan berkata, Paman. Hah, kamu bilang kalau orang tua Muyun sangat mencintainya. Kenapa kamu tidak? Mendengar ini, pedang Yuncu mengangkat alisnya. Hei, aku tahu maksudmu saat berada di dekatku. Aku adalah keluarga naga yang digabungkan dengan keluarga naga hijau Tianchang dan keluarga naga Dewa Zijin. Kamu tidak menginginkanku karena aku keponakanmu. Diperkirakan ketika 4 gerbang surgawi dibuka, keluarga naga emas ungu dan keluarga Xie tidak akan menganggap saya sebagai putra dunia karena saya adalah putra Xie Yuan. Kemungkinan besar, saya punya plot. Bang, kata-kata Xie Qing jatuh, dan pedang Yuncu langsung meninjunya. Saat berikutnya, Xie Qing keluar dari reruntuhan, dan pedang Yuncu muncul lagi. Mengapa kamu memukulku? Xie Qing tidak punya cara yang baik, apa yang saya katakan itu benar. Tidak ada dari kalian berdua yang benar-benar memperlakukan saya. Lebih baik menangis 100 mil. Bang, kata-kata Xie Qing jatuh dan mendapat pukulan lagi. Pedang Yuncu muncul lagi di depan Xie Qing. Menusuk pikiranmu dan menjadi marah. Xie Qing bersenandung, kalau begitu bunuh aku. Bagaimanapun, ayah baptis dan ibu baptisku pasti akan membalaskan dendamku, dan anak baptisku pasti akan membalaskan dendamku. Sudut mulut pedang Yuncu bergetar. Sungguh,
Saya sudah hidup bertahun-tahun. Saya telah melihat orang-orang yang tidak tahu malu. Saya belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Jika bukan karena keponakannya, Yun Chujian sangat ingin menamparnya sampai mati. Diam, pedang Yuncu berbisik. Merasakan kemarahan pedang Yuncu, sepertinya pedang itu akan meledak. Xie Qing tidak lagi banyak bicara. Dia bangkit perlahan dan mendekati pedang Yuncu. Xie Qing berkata dengan hormat, "Paman, kekuatan apa yang kamu miliki? Saya pikir dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan Anda meningkat pesat. Bukankah Anda berasal dari luar domain? Anda harus memulihkan kekuatan Anda lebih cepat." Pedang penyimpanan awan berkata dengan lemah, "Kolom Tao itu beratnya 9. 9. Nima." Xie Qingmu menatapnya. Bai Liki sekarang berada di tingkat ketiga kolom Tao. Pedang Yuncu telah mencapai Zhao Xiong secara langsung. Bukankah itu menakutkan? Yun Chujian kemudian berkata, "Jika gerbang Tianmen dari 4 arah terbuka sepenuhnya, mungkin saya dapat memulihkan puncak saya." "Berapa puncakmu?" Xie Qing berkata langsung. Tao menanyakan alam ilahi. Bertanya, melampaui 3 alam Daosu, Daotai dan Daohai. Sangat sengit. Bukankah itu lebih kejam dari Mu Qingyu dan Diming? Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Pedang penyimpanan awan perlahan berkata, Mu Qingyu dan Kaisar Ming mungkin juga menanyakan alam Tao, tapi itu hanya mungkin. Petik 2. Kedua orang ini, kakekmu dan kakekmu, mungkin tidak bisa menundukkannya. Yun Chujian berkata dengan tenang, "Katakanlah, jika bukan Mu Qingyu dan Kaisar Ming, saat 4 gerbang surgawi terbuka adalah saat Changlan terfragmentasi." Xie Qing memandang pedang Yuncu dan tidak berkata apa-apa. "Saya pikir Anda berbicara omong kosong, tapi saya tidak punya bukti." "Bagaimana mungkin? Mu Qingyu dan Diming Niu sudah mencapai titik ini." Yun Chujian kemudian berkata, "Kedua orang ini adalah kelompok orang yang sangat langka yang pernah saya lihat. Mereka yang memiliki kehidupan yang kuat dan mengubah hidup mereka melawan langit. Kamu akan mengetahuinya di masa depan." Xie Qing lalu berkata, "Aku juga." "Anda." Pedang Yuncu mendesis, dan tidak ada suara lagi. "Hah, bagaimana apanya? Terlalu malas untuk berkomentar. Jika Mu Yun tidak tertekan oleh nasib Kaisar ke-9, dia mungkin akan mencampakkanmu sejauh 10 blok." Potong Xie Qing. "Kemudian dia dihalangi oleh nasib Kaisar 9 kehidupan. Bakatnya setengah dari milikku." Xie Qing menolak, "Setidaknya aku adalah putra Xie Yuan. Bukankah Xie Yuan adalah pangeran dari keluarga naga emas ungu? Aku adalah putra dunia. Bagaimana bakatku bisa menjadi buruk? Bukankah kamu mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, klan naga ungu dan emas dilahirkan dengan karakter tak terkalahkan yang tidak bisa hidup di surga?" Yun Chujian memandang Xie Qing seolah dia idiot dan berkata perlahan, "Siapa yang memberitahumu bahwa jika ayahmu memiliki bakat yang kuat, anakmu harus memiliki bakat yang kuat? Itu masalah ibuku." Begitu kata-kata itu keluar, pedang Yuncu membawa Xie Qing tepat di depannya dan berkata dengan lemah, "Bakat Nisang juga sangat kuat, hanya manusia." Petik 2. Konyol. Xie Qing segera mendapatkan cara yang luar biasa. Melihat ekspresi Xie Qing, Yun Chujian terdiam. "Katakanlah ibumu bodoh, bukankah kamu sendiri juga sangat bodoh?" Xie Qing menghela nafas dan berkata dengan enggan, "Keluarga naga emas ungu dan keluarga naga hijau Tian Chang datang menjemputku. Dengan siapa aku harus pergi?" "Kamu ingin pergi dengan siapa? Kamu ingin pergi dengan siapa?" Pedang penyimpanan awan kemudian berkata, "Keputusan ada di tanganmu. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, kamu juga adalah putra Xie Yuan dan Yun Nisang. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, bulan di awan dan Xie Yuan Shan tidak akan membunuhmu." Xie Qing segera berkata, "Kamu langsung memanggil nama ayahmu." Petik 2. Pedang Yuncu benar-benar roboh. Kenapa mulut anak ini patah sekali? Jika bukan karena putra saudara perempuannya, dia benar-benar ingin membunuh Xie Qing. Sungguh ajaib orang ini bisa hidup sampai hari ini. Seperti yang kita ketahui sekarang, selain itu, klan Tianchang Qinglong, klan Zijin Shenlong, klan Tuntian Shenlong, klan Feng Huang, dan klan Lei. Xie Qing terus bertanya, siapa lagi yang akan datang? Pedang Yuncu berkata dengan positif, "Lin Xuan, yang dibunuh oleh Mu Yun, berasal dari kewarganegaraan Lin di luar wilayah." "Siapa? Lin Xuan? Kapan kamu membunuhnya?" Pedang. Bang. Yuncu akhirnya mau tidak mau menekan dan menahan kepala Xie Qing secara langsung dan membenturkannya ke tanah. "Kapan kamu membunuhnya?"
Kamu membunuhnya ketika kamu sedang tidur dengan Jin Suaner. Tidak bisakah kamu merasakan suaranya? Hingga lama kemudian, Xie Qing merasa pusing dan terlempar ke tanah oleh pedang Yuncu. Kamu, kejam sekali. Aku keponakanmu. Jika kamu bukan keponakanku, aku akan membunuhmu ratusan kali. Kepala, Xie Qing berangsur-angsur membengkak saat ini, dan kemudian berkata, siapa lagi? Dan suku Siox, Su Siwan. Yuncu Jian melanjutkan, dalam beberapa tahun terakhir, warga negara Su menjodohkan Su Siwan. Su Siwan tidak setuju, jadi dia melarikan diri. Secara kebetulan, dia memasuki Changlan dan bertemu Ye Xiaoyao. Ye Xiaoyao menjadi pria kuat di dunia, alam dewa Dadao dan kemudian terbunuh. Su Siwan, pada puncaknya, dia sama baiknya denganku. Tidak, Yuncu Jian tersenyum pahit, lebih kuat dariku. Berbaring, Xie Qing segera memarahi. Hah, pedang Yuncu mengangkat alisnya. Pendukung penggembala tua itu adalah kulit sapi. Ayahku penggembala King Yu, ibuku Ye Yusi, dan nenekku Susiwan sangat sapi sehingga aku takut dengan palu. Pedang Yuncu tidak bisa berkata-kata. Su Siwan, pedang Yuncu melambat beberapa saat, lalu berkata, dia memiliki kekuatan dan bakat yang kuat. Memasuki Changlan juga dilarang dan ditekan. Jika tidak, Ye Xiaoyao tidak akan mati. Kamu Xiaoyao benar-benar mati. Xie Qing tiba-tiba bertanya. Yah, Yuncu Jian segera berkata, lagi pula, Su Siwan sangat mencintai putrinya, yaitu Ye Yusi. Berbicara tentang ini, Yuncu Jian mengerutkan kening dan berkata, hal-hal ini berantakan, dan sulit untuk mengatakannya dengan jelas. Lagi pula, sejak saat itu hingga sekarang, segala sesuatunya telah berkembang menjadi seperti ini selangkah demi selangkah. Sulit untuk mengatakannya. Petik 2. Adapun Mu Yun, aku tidak ingin Mu Qingyu terbunuh, setidaknya. Sampai suatu hari ketika Mu Qingyu tidak bisa melindunginya. Xie Qing iri, tentu saja, ayahku lebih dapat diandalkan daripada pamanku. Petik 2. Di sisi ini, Yuncu Jian berbicara dengan Xie Qing. Di sisi lain, pertarungan antara Mu Yun dan Dixing menunjukkan beberapa momentum kekerasan. Mu Yun, seorang pilar Tao yang berat, dapat membunuh Lei Mingyuan dan Lei Mingyuan, tetapi sekarang menghadapi Kaisar Qing, dia hanya merasa bahwa Kaisar Qing lebih buruk daripada kedua orang itu. Mengapa? Masuk akal untuk mengatakan bahwa Lei Mingyuan dan Lei Mingyuan dari keluarga Lei dapat menjadi pasukan terdepan dan datang ke Changlan, yang pasti merupakan Tian Jiao dari keluarga Lei. Tapi kesombongan seperti itu, dia bunuh dengan sangat mudah. Namun saat kami tiba di Dixing, benar-benar berbeda. Tapi segera, Mu Yun menjadi jelas. Karena bintang kaisar jugalah yang melangkah ke alam Tuhan di Changlan. Dunia Changlan seperti dunia surga ke-9 pada tahun-tahun itu. Itu terlalu banyak ditekan. Di bawah rebound di bagian bawah, talenta di sini akan lebih berbakat daripada yang di luar. Itulah satu-satunya alasan. Mu Yun menatap bintang kaisar. Saat ini, bintang kaisar juga fokus pada Mu Yun. Mengapa? Itu hanyalah alam dewa pilar Tao. Mu Yun hanyalah alam dewa pilar Tao. Dia bisa setara dengan dirinya sendiri. Selama 10 tahun terakhir, ayah saya telah mengumpulkan sebuah ide dan mengajarinya untuk berlatih dan memahami alam spiritual jalan besar sepanjang waktu. Tapi sekarang, aku tidak bisa membunuh Mu Yun yang lebih rendah dari diriku. Rasa malu dan hina yang membara. Mu Yun, bintang kaisar minum, matanya meledak menjadi amarah yang mematikan, dan meraung, aku akan membunuhmu. Tentu, suara kemarahan bergema di langit dan bumi, dan bintang kaisar tersapu oleh roh jahat yang mengerikan. Mata Mu Yun dingin saat melihat pemandangan ini. Tapi tiba-tiba, sosoknya menghilang dalam sekejap. Mu Yun memandangi bintang kaisar yang roh pembunuhnya muncul pada suatu saat dan menghilang di depannya pada saat berikutnya. Dia tercengang. Seseorang di sini, main-main. Tapi kemudian, Mu Yun menghilang. Suatu saat, kedua pria yang meledakkan dunia dalam pertempuran menghilang pada saat berikutnya. Xie Qingdeng, tercengang. Rakyat, ku bilang, Kaisar Ming dan Mu Qingyu tidak akan membiarkan mereka saling membunuh. Yuncu Jian tersenyum dan berkata, yah, tidak ada kegembiraan. Kata-kata itu jatuh, dan pedang penyimpan awan menghilang. Xie Qing juga tahu bahwa Mu Yun tidak akan berada dalam bahaya. Dia memotong dan memarahi dan kembali ke batas naga lagi. Pada saat ini, Jin Suaner bangun dan memandang Xie Qing, yang baru saja berbaring di samping tempat tidur, dengan wajah cantik putih. Ada apa denganmu?
Wajah Jin Xuaner berubah. Apa? Xie Qing tidak mengerti. Lihatlah dirimu sendiri. Kepalamu bengkak dan dipenuhi uban. Kotor. Xie Qing memandang dirinya sendiri dan memarahi. Paman sialan. Bang! Begitu kata-katanya jatuh, tempat tidur di istana meledak, dan separuh tempat tidur langsung difoto di bawah tanah. Xie Qing memanjat keluar, kepalanya pusing, dan berkata dengan lemah, ini terlalu berlebihan. Kamu mengintip ke arahku. Apakah kamu masih seorang paman? Sementara itu, pedang Yuncu, ribuan mil jauhnya, tersenyum dan bernapas. Itu hebat. Di sisi tubuh pedang Yuncu, juga dari klan Tianchang Qinglong, Yun Muran, yang tidak aktif di Changlan, tersenyum dan berkata, Nak, aku sangat suka bercanda dengan Xie Qing. Anak ini tidak pantas untuk dikalahkan. Mendengar ini, Yun Muran membungkuk dan berkata, Nak, kamu dan Xie Qing bersama selama ini, bawahan. Katakan saja, pedang toko awan mengerutkan kening. Yun Muran membungkuk dan berkata, perintah sang patriark adalah membawa kembali Xie Qing. Bagaimanapun, dia adalah darah dari keluarga naga hijau Tianchang dan keluarga naga emas ungu. Ini sangat penting, tapi menurutku kamu, sepertinya punya kasih sayang keluarga padanya. Kakak, kayu kakak. Cloud menjalar ke seluruh tubuh, ruang itu terkurung, dan bahkan mulai pecah. Melihat pemandangan ini, Yunmu terjatuh berlutut sambil mengembuskan napas. Wajahnya memucat dan buru-buru berkata, tolong selamatkan hidupmu, nak. Mu lari. Yun Cujian berkata dengan acuh tak acuh, kamu telah mengikutiku selama bertahun-tahun. Sepertinya kamu sudah mulai belajar bagaimana memberitahuku apa yang harus aku lakukan. Jangan berani, nak, selamatkan hidupmu. Pedang Yuncu lalu berkata, apa yang ingin aku lakukan adalah pilihanku sendiri. Ingat, kamu hanya perlu mendengarkan perintahku. Yun Muran segera menjadi pucat dan buru-buru mengangguk. Bangun. Kemudian, Yun Cujian memandang Siang Yun Muran dan berkata lagi, saya ingat Anda sangat ahli dalam beberapa formula kelas 1 dari keluarga Tianchang Qinglong kami. Yun Muran segera berkata, dibandingkan dengan tuan muda, itu hanyalah penyihir kecil yang melihat penyihir hebat. Kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Yun Cujian berkata lagi, kalau begitu, kamu bisa memberikan beberapa formula satu tingkat kepada Xie Qing. Ajari dia dan ajari dia sampai pada titik di mana dia lebih kuat dari yang kamu tunjukkan padanya. Apa? Pergi. Ya, pada saat ini, pedang Yuncu berdiri di puncak gunung dan memandang dunia. Untuk waktu yang lama, pedang Yuncu terdengar seperti sesuatu yang membahagiakan. Dia tersenyum dan memarahi, bocah bau. Dan di sisi lain, Kaisar Xing baru saja akan menunjukkan formula ringkasnya, tetapi dia tersapu dan menghilang ke langit dan bumi yang luas, dan kemudian muncul di langit dan bumi yang kelabu. Antara langit dan bumi, sesosok tubuh berdiri diam. Kaisar Minglah yang terlihat seperti remaja. Ayah! Kaisar Xing tercengang. Kaisar Ming melambai. Kaisar Xing datang dan melihat sekeliling dan berkata dengan terkejut, Ayah, aku. Ini adalah akhir dari perang. Kaisar Ming berkata dengan lemah, Muyun tidak bisa mati sekarang. Tidak bisa mati. Mengapa? Tuhan, Kaisar, Kuning, kamu Xiao Yao. 3 generasi dari 9 putra surgawi yang hidup ini dibunuh oleh ayah mereka. Kaisar Xing juga mengetahui bahwa ada sosok kuno Kaisar Dewa di belakang ayah mereka. Tapi sekarang, jika menyangkut Muyun, tidak bisakah kamu mati sekarang? Kaisar Ming segera berkata, Kaisar 9 kehidupan berhubungan erat dengan 4 gerbang surgawi. Faktanya, di masa lalu, Xie Yuan, Yun Nisang, Su Siwan dan yang lainnya mampu memasuki dunia Changlan, yang juga terkait dengan Kaisar 9 kehidupan. Semakin kuat Kaisar 9 kehidupan, semakin lemah Tianmen 4 arah dilarang. Ketika Ye Xiaoyao tiba di alam Dewa Jalan Raya di masa lalu, Tianmen 4 arah juga dilonggarkan, tetapi sekarang tidak begitu jelas. Kali ini sangat jelas. Pertama, Muyun kekuatannya dekat dengan wilayah pilar jalan. Kedua, ketika Kaisar ke-9 datang ke generasi keempat, 4 gerbang surgawi dilarang. Setelah melemah lagi dan lagi, mereka tidak dapat bertahan sepenuhnya. Petik 2. Tetapi jika Muyun mati sekarang, mustahil untuk membuka Sifang Tianmen. Kaisar Xing, ini, tampak tercengang. Ayah, bintang Kaisar berkata lagi, 4 gerbang surgawi benar-benar terbuka. Keluarga Kaisar kita punya denyut nadi. Kemana harus pergi? Kamu dapat yakin,
Kaisar Ming berkata sambil tersenyum, orang-orang itu mempunyai tujuan masing-masing. Beberapa datang untuk 8 keluarga dewa di Changlan, beberapa untuk menggembalakan awan, dan beberapa untuk jenius. Semua ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kamu tidak perlu khawatir. Ya, setidaknya aku tidak akan melakukannya. Oke, Kaisar Sing berkata dengan sangat tidak puas, sial, aku tidak bisa membunuh Mu Yun sekarang. Kaisar Ming tersenyum tenang dan tidak banyak bicara. Pada saat ini, sosok asli Mu Yun di surga pertama muncul di surga ke-9, di Gunung Kuno Ujian, sebuah lembah. Melihat sekeliling, saya tahu bahwa akhirnya, sosok di lembah menarik perhatian Mu Yun. Ayah, Mu Yun tercengang melihat Mu Qingyu muncul di sini. Apakah kamu tidak bermain catur dengan Kaisar Ming? Mu Qingyu mengenakan kemeja hijau dan pita biru di pinggangnya. Dia terlihat lembut dan dapat diandalkan. Bagaimana bisa ada begitu banyak permainan catur yang dimainkan setiap hari? Dengan itu, Mu Qingyu duduk di tepi kolam, mengambil penyangga, menyalakan api, dan mengeluarkan sepotong daging dengan aroma yang samar. Ini adalah daging hewan liar. Mu Qingyu berkata dengan bangga, aku membunuh satu di luar wilayah. Dagingnya enak, dipanggang langsung tanpa bumbu apapun. Dengarkan Cener, keterampilan barbekyumu sangat bagus. Ayo kita memanggang daging untuk ayah. Mu Yun mengambil dagingnya, tapi tersenyum dan duduk. Jelas sekali, ayahnya lah yang menghentikan pertarungannya dengan Kaisar Sing. Hilangnya bintang Kaisar seharusnya menjadi cara Kaisar Ming. Melihat Mu Yun duduk, Mu Qingyu mengeluarkan meja, mengeluarkan beberapa botol anggur dan berkata sambil tersenyum, ini anggur yang enak, tapi minumlah lebih sedikit. Anda akan mabuk jika minum terlalu banyak. Aku akan mabuk jika kamu tidak memperhatikannya. Mu Qingyu menuangkan anggur dan Mu Yun mulai memanggang daging. Ayah dan anak, sudah lama tidak bertemu. Ayah, apa yang ayah hentikan? Mu Yun mengangkat kepalanya dan bertanya. Dixing tidak bisa mati. Diming tidak akan membiarkanmu membunuhnya. Mu Qingyu berkata sambil tersenyum, ini adalah putra terakhirnya. Dia tidak tega membiarkan Kaisar Sing mati. Mereka yang meninggal sebelumnya tidak melihatnya peduli. Bintang Kaisar berbeda. Mu Qingyu segera berkata, jangan meremehkan bintang Kaisar. Saya pikir saya bisa membunuhnya. Mu Qingyu berkata lagi, itu tidak perlu. Jika kamu membunuhnya, itu sudah cukup. Beberapa tahun ke depan lebih penting bagimu. Ini adalah cara yang tepat untuk memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatan. Baiklah, melihat Mu Yun agak tidak mau, Mu Qingyu berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Sekarang, Kaisar Ming tidak berani membunuhmu. Jika kamu mati, Sifang Tianmen akan berubah dari keadaan terbuka menjadi keadaan tertutup. Petik 2. Saat itu, Changlan belum bisa dibuka sepenuhnya. Jangan bermain-main dengan siapapun. Mu Yun kemudian menyerahkan sepotong daging panggang kepada ayahnya. Mu Qingyu menggigitnya dan berkata sambil tersenyum, yah, rasanya enak sekali. Hanya saja nasi yang dimasak putranya berbeda. Mu Yun tertawa. Ayah, apakah darahmu yang tertelan diwarisi dari ayahmu Xiaotian? Mu Yun bertanya, Mu Xiaotian ini, yang disebut sebagai orang pertama di bawah Kaisar Ilahi, telah menciptakan menelan darah. Itu benar. Sambil makan daging dan minum anggur, Mu Qingyu berkata sambil tersenyum, Mu Xiaotian masih sangat kuat, tetapi untuk menjadi Kaisar Dewa, hidupnya terbatas, dan ada banyak dari 18 Kaisar Dewa. Petik 2. Di dalamnya selama bertahun-tahun, dikatakan bahwa Li Changlan telah mengembangkan 9 Kaisar Ilahi, tetapi kenyataannya, meskipun tidak ada Li Changlan, dia masih bisa menjadi Kaisar Ilahi. Mu Yun berkata lagi, apakah Mu Xiaotian membantu kita atau merugikan kita? Aku tidak tahu. Orang ini lebih misterius daripada Kaisar Ilahi. Faktanya, dia sedikit kurang beruntung, kalau tidak, dia bisa menjadi Kaisar Ilahi. Mu Qingyu segera berkata, aku sudah menghubunginya, tapi aku tidak bisa melihatnya. Aku tidak tahu seperti apa dia. Petik 2. Apakah itu lebih tua dari ayahku? Mu Yun berkata dengan santai. Kata-kata itu jatuh, ayah dan anak itu saling memandang, dan udara menjadi sunyi 4890. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Apakah aku murung? Mu Qingyu memecah ketenangan dan berkata dengan lemah, aku selalu menjadi Wei Guangzheng. Sifang Tianmen terbuka. Siapa yang akan masuk? Mu Yun mengabaikan topik itu. Aku tidak yakin. Lagi pula,
mereka punya tujuan masing-masing. Kamu seperti pedang Yuncu dan tangisan 100 mil. Orang-orang ini untuk Xie King. Kamu terlihat seperti Yuyan. Orang-orang ini untuk Qin Mengyao. Dan keluarga Lei, itu untuk Kaisar Radium. Akibatnya, Kaisar Radium dibunuh olehmu, jadi mereka datang untukmu. Awalnya, mereka datang agar Kaisar Radium mengambilnya kembali. Kali ini, mereka datang untuk membunuhmu. Lin Xuan itu berasal dari klan Lin. Jika kamu membunuhnya, diperkirakan klan Lin akan membunuhmu juga. Mu Qingyu segera berkata, pokoknya, ada tujuannya. Changlan sekarang seperti kotak ajaib yang akan dibuka. Isinya bukanlah hal-hal yang tidak diketahui, tetapi bahan alami dan harta karun bumi. Bahan alam dan harta bumi ini adalah umat manusia, 8 keluarga dewa, dan banyak makhluk di Changlan. Mereka dilarang dan secara alami ditekan, tetapi karena mereka ditekan, mereka telah mengasah bakat mereka. Bakat mereka kuat. Apa yang paling kurang? Di luar wilayah itu jenius. Mu Yun berkata sambil tersenyum, seperti yang kuduga. Ayah dan anak, tenanglah kembali. Sepertinya tidak akan banyak pembicaraan antara ayah dan anak. Setelah beberapa saat, Mu Qingyu berkata sambil tersenyum, tidak ada yang ingin kamu katakan kepadaku. Melihat senyum Mu Qingyu, Mu Yun gemetar dan berkata sambil tersenyum, kamu tahu, tanyakan padaku. Mu Qingyu kemudian berkata, aku tahu, tapi kata-kata ambigu Tianji Jue tidak membuatnya jelas. Apa yang bisa kulakukan? Tahu, Mu Yun berkata tanpa daya, sebenarnya. Saya tidak bisa mengatakan apa itu, tapi beberapa adegan dan gambar setelah integrasi reinkarnasi Tianmen sangat berantakan dan bermacam-macam, tetapi saya melihat bahwa saya sudah mati. Petik 2. Aku bahkan tidak melihat siapa yang membunuhnya. Ketika Mu Qingyu mendengar kata-kata itu, dia berkata sambil tersenyum ringan, jadi, kamu siap untuk membunuh segala sesuatu yang mengancammu dan dapat dibunuh. Yah, untuk waktu yang lama, Mu Qingyu tidak mengatakan apa-apa. Setelah acara barbecue, Mu Qingyu datang ke kolam dan mencuci tangannya. Lalu dia berkata, kamu tidak bisa menyembunyikan apa yang seharusnya kamu datangi. Saya mencari Anda kali ini untuk melihat bahwa Anda tiba di alam Dewa Pilar Tao lebih cepat dari yang saya harapkan, jadi saya bisa memberi Anda beberapa trik yang saya siapkan untuk Anda sebelumnya. Rumus. Mu Yun terlihat sangat aktif. Mu Qingyu berkata sambil tersenyum, mencapai alam Dewa Jalan dan mendominasi alam jalan benar-benar berbeda. Sebaiknya aku memilihkan beberapa formula yang tepat untukmu. Kamu tidak melihat bintang kaisar bertarung denganmu kali ini. Formulanya sangat tidak biasa. Mu Yun berkata, sekarang saya memiliki rumus 10.000 bintang yang membimbing langit dan rumus matahari yang terbakar menelan langit, serta 12 bentuk yang terkondensasi setelah perpaduan 12 harta karun banjir dan kelaparan. Faktanya, mereka juga sangat kuat. Ke-12 gerakan itu sangat kuat. Adapun 2 trik lainnya, mereka belum lengkap. Jangan berlatih dan buang waktu. Petik 2. Kata Mu Qingyu sambil membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan lebih dari selusin batu giok. Dia mengeluarkan 2 lembar batu giok dan mengirimkannya ke Mu Yun. Yang pertama adalah ilmu pedang, yang disebut formula pedang Dewa Tongtian Visi Tianming Kanli. Nama. Dengan serius, Mu Yun tercengang. Mu Qingyu segera berkata, menurutku namanya terlalu jelek. Masih sangat panjang, jadi aku menyebutnya rumus pedang Tianming. Ada 4 jenis pedang Tianming Jue, membuka langit dan bumi, menarik yin dan yang, membelah langit, dan mengubah langit dan bumi. Keempat jenis jurus pedang ini dapat mengembangkan kekuatan membunuh yang berbeda, yang bergantung pada pemahaman Anda sendiri. Pintu kedua ini sangat kuat. Meskipun formulanya juga bernas, namun sangat kuat. Mu Qingyu berkata sambil tersenyum, formula kibawaan berfokus pada peningkatan kualitas Tao Anda. Saat Anda mendominasi wilayah, Anda harus memahami bahwa kekuatan batas, dan intensitas setiap orang yang mendominasi wilayah itu berbeda. Tergantung pada individunya, si jenius lebih kuat dan orang biasa lebih lemah. Itu sebabnya dia bisa membunuh lebih dari itu, levelnya. Formula kibawaan ini untuk meningkatkan kualitas kekuatan Tao. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama 2 kali lipat, yang kedua 3 kali lipat, dan yang ketiga kuat, 9 kali lipat. Jika Anda berhasil di ranah pilar Tao, Anda dapat membunuh ranah platform Tao jika Anda tidak bisa mengatakannya. Lagi pula, formula ini memadatkan kekuatan Tao dan tidak memiliki gerakan tetap.
Anda dapat mengubah kekuatan Tao menjadi kekuatan tinju, kekuatan telapak tangan, kekuatan jari, kekuatan perisai, dan kekuatan pedang. Selalu berubah, terutama kuat. Mo Yun menyimpan 2 lembar batu giok dan menatap Mu Qingyu lagi. Jangan lihat, orang lain tidak cocok untukmu, tidak untukmu. Mo Yun gemetar dan berkata sambil tersenyum, saya rasa saya bisa mencobanya. Mimpi, Mo Qingyu lalu berkata, baiklah, tidak ada yang lain. Pergi saja dulu. Di mana ibuku? Dia sibuk, dia tidak mempedulikanmu. Berlatihlah keras saja selama ini. Mo Yun bangkit dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku pergi. Di lembah, Mo Qingyu duduk sendirian dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Untuk waktu yang lama, sebuah suara terdengar di telingaku. Datang dan temui aku. Mendengar 3 kata ini, Mo Qingyu tersenyum. Tak berdaya dan menghilang. Sekali lagi, Mo Qingyu sudah menjadi warga negara Ye di reruntuhan suci Xiaoyao. Di lembah tempat Si Wandan berada. Si Wandan, dengan rambut putih, kulit halus dan wajah bagus, masih berok, memakai topi jerami dan memegang sabit, membungkuk dan sibuk di kebun obatnya sendiri. Yang akan datang, yah, Si Wandan perlahan bangkit dan berkata, di mana puisi hujan itu? Aku membiarkan dia keluar batas dan menguasai kekuatannya terlebih dahulu. Kaisar Si Wandan mengangkat alisnya dan berkata, dia tidak membutuhkannya. Mo Qingyu berkata sambil tersenyum masam, ketika kamu mencapai alam dewa, kamu pasti memiliki waktu yang akrab. Itu juga untuk kebaikannya. Petik 2. Dia tidak melakukannya. Si Wandan berkata lagi dengan nada tegas. Mo Qingyu berkata tanpa daya, aku tahu kamu tidak takut, tapi, aku takut terjadi sesuatu pada anakku, aku takut terjadi sesuatu pada istriku, dan aku takut tentang sesuatu yang terjadi pada cucu-cucuku. Bagus juga bahwa puisi hujan secara bertahap menguasai kekuatannya sendiri selama bertahun-tahun. Mata Si Wandan sedikit dingin. Aku tidak pernah menyukaimu, tapi aku tetap menyukainya. Si Wandan berkata perlahan, Mo Qingyu, bagaimana menurutmu dan apa tujuanmu? Aku bahkan ragu kamu bukan Mo Qingyu. Bagaimana kamu bisa muncul di benua Changlan? Mo Qingyu hanya tersenyum pahit. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Si Wandan langsung bertanya, saya akan memblokir orang-orang berkebangsaan Su. Tetapi orang-orang berkebangsaan Ye di reruntuhan suci Xiaoyao harus pergi dengan berkebangsaan Su. Klan Lei, apa yang kamu lakukan? Mendengar pertanyaan ini, Mo Qingyu tidak bisa menahan tawa dan berkata, ambillah selangkah demi selangkah. Begitu ucapan ini keluar, mata Si Wandan agak mematikan. Mo Qingyu, aku bukan lawanmu sekarang, tapi aku khawatir kamu tidak akan menjadi lawanku setelah si Fang Tianmen dibuka. Si Wandan berkata dengan dingin, pada saat itu, aku mungkin akan membunuhmu. Menghadapi roh pembunuh Si Wandan, Mo Qingyu tidak terburu-buru.